Shalom, selamat pagi Sobat SCTI, dimanapun saudara berada, dan juga saya menyapa untuk pemirsa yang mengikuti renungan pagi. Pagi hari ini kita akan melihat sedikit satu perkataan Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 7 ya, yang berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Itu kita garis bawahi di sana kata propeina ya. Itu harus itu seperti sebuah kata perintah ya, tapi dengan ada sedikit paksaan gitu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa kamu harus lahir kembali. Artinya prosesnya itu bukan dalam konteks lahir baru, tapi sudah hidup di dalam lahir baru, tapi masih hidup di dalam daging. Nah, Tuhan mengatakan bahwa saudara kalau mau melihat kerajaan surga atau memasuki suatu kehidupan yang berkemenangan, di mana saya mengingat bahwa SCTI punya program yang besar ya, menjadikan kita sebagai pengkhotbah yang handal. Juga SCTI akan menjadikan kita sebagai penginjil yang handal ya, yang akan mencapai misi yang go internasional. Juga SCTI punya satu misi yang luar biasa, yaitu menjadikan pengajar-pengajar. SCTI adalah pengajar-pengajar yang hebat. Maka saya mengingatkan, untuk mencapai semua sasaran-sasaran itu, saudara harus lahir baru, mengalami pemulihan baru. Saudara hidup harus di dalam roh, hidup dipimpin oleh roh, mengalami kehidupan baru. Yohanes pasal 3 ayat 7, ayat yang ketiga mengatakan, bila kita mau melihat, mau mengalami kelahiran baru, kita baru melihat, belum mengalami. Tetapi pada saat kita mengalami kelahiran di dalam roh itu, maka kita akan masuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang memegang warisan, anak-anak yang dipermuliakan. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membacakan pada saudara bahwa dalam Amsal pasal 22 ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga dari emas dan perak. Ingatlah akan pendiri SCTI, Bapak Kris Marantika punya visi yang besar. Sebagai anggota atau murid-murid dari Bapak Kris Marantika, kita harus menjaga visi ini dengan baik. Kita harus mengalami lahir baru. Dari waktu ke waktu kita mengalami pemulihan. Harus, kadang-kadang dengan paksaan, supaya saudara menjadi orang-orang yang hebat. Penginjil yang hebat, pengajar yang hebat, juga pengkhotbah yang hebat. Semoga Tuhan memberkati kita. Hiduplah di dalam roh, supaya Anda tidak mengalami suatu degradasi di dalam iman. Hiduplah di dalam roh, supaya Anda menjadi orang-orang yang hebat. Hiduplah di dalam roh, karena roh akan membawa Anda di dalam satu keajaiban kepada keajaiban yang lain. Pada Amsal pasal 22 ayat 26, ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda supaya pada waktu tuanya dia tetap ada di jalan-jalannya Tuhan, di dalam koridornya Tuhan. Dan ayat yang ke-29 katakan begini, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang didik dengan visi yang besar, bukan di depan orang-orang yang rendah, tetapi di depan raja-raja. Tuhan akan mengangkat semua sahabat-sahabat SCTI, bukan berdiri di tempat yang rendah, tapi punya kemuliaan, punya sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh. Tetaplah di jalur Tuhan, tetaplah menjadi penginjil-penginjil yang hebat, mendunia, mulai dari saya, tempat di mana saya berada, dan terus kemanapun saya pergi, sampai go internasional. Dan juga menjadi pengkhotbah yang hebat, yang mengangkat nilai-nilai dari teks-teks yang ada, hingga orang akan tercengang. Orang akan melihat suatu kebenaran yang luar biasa, dikupas oleh rekan-rekan, dan juga akan menjadi pengajar-pengajar yang luar biasa. Saya doakan, SCTI akan semakin eksis di Indonesia, menjadi berkat bagi Indonesia. Sebagai seorang anak yang dari Papua, saya rindu. Sebagai murid daripada SCTI, saya rindu mengalami kelahiran baru dan dapat menjadi solusi
menjadi pusat solusi bagi bangsa-bangsa, menjadi pusat solusi untuk perubahan di Papua, menjadi pusat solusi supaya orang-orang Papua melihat anugerah kebenaran, anugerah iman, keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Saya mengingat dosen saya ya, Nur Anggraito mengatakan, dari mana kita melihat? Kalau kita melihat dari atas, kita akan melihat bahwa Tuhan itu menggenggam kita dengan kekuatan. Itulah pola berpikir dari Calvinisme. Tapi kalau kita melihat dari sisi kacamata yang di bawah, maka kita akan melihat satu perbuatan yang memenangkan kita. Kita orang STT tidak boleh menghakimi, tapi kita orang-orang STT harus menjadi pengajar-pengajar yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.